Banyak yang belum tahu bahwa dengan jenis konten seperti ini itu lagi rame banget di luar negeri. Nah, terbukti dengan banyaknya views yang dihasilkan pada setiap kontennya. Dan salah satu channel Indonesia sudah ada yang menirukan format seperti ini. Dan hasilnya itu beneran gak main-main. Nah, channel ini baru saja memposting 5 video, dia sudah mendapatkan 13.000 subscriber. Dan ternyata channel ini sudah dimonetisasi alias sudah bisa menghasilkan uang. Karena terbukti di sini, saya bisa memberikan super thanks. Nah, itu artinya sudah dimonetisasi. Nah, bagi kalian yang bingung dengan ide konten, maka dengan niche konten seperti ini sangat cocok banget buat pemula. Karena dengan pembuatan konten yang mudah dan kontennya itu lagi rame banget, khususnya di luar negeri. Jadi ini peluang besar untuk kalian coba, tapi kalau kalian masih bingung untuk pembuatan kontennya, nah di sini saya akan buatkan tutorial dari mulai step by stepnya. Sebelum saya lanjut, di sini saya mau bagi-bagi rezeki untuk penonton setia sebesar 500.000 untuk 5 pemenang yang akan diumumkan setiap hari Minggu. Caranya itu sangat mudah. Yang pertama, subscribe dan klik tombol lonceng pada channel ini. Yang kedua, selalu aktif di channel ini. Yang ketiga, berkomentar positif di video ini. Komentar terbaik akan menjadi pemenang mingguan. Nah, jika berlangsung positif, maka giveaway ini akan diadakan setiap minggunya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini kita buka dulu channel Profesor Stein. Jadi channel ini adalah channel luar negeri gitu ya teman-teman. Dan kita lihat pada bagian videonya, jadi dia hanya fokus di video panjang saja. Dan di sini ini baru aja memposting 2 hari yang lalu, itu viewsnya itu sudah mencapai 27.000 gitu ya. Nah, di sini viewsnya itu lumayan banyak, teman-teman. Nah, itu artinya konten-konten seperti ini itu lagi rame banget. Dan sekarang kita lihat pada bagian video populernya itu sampai 4 juta, teman-teman. Nah, jadi di sini selain itu juga ada channel Indonesia yang udah menirukan konten-konten seperti ini. Nah, sekarang kita buka di channel ini adalah channel Indonesia dengan niche konten yang serupa gitu ya teman-teman. Dia baru saja memposting 5 video dan dia sudah mendapatkan 14.000 subscriber. Terus di sini dia sudah dimonetisasi. Dan untuk videonya kurang lebih seperti ini teman-teman. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Islam ini lahir di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah, sekitar 1400 tahun yang lalu. Islam ini dibawa oleh Nabi Nah, ini Muhammad adalah percaya sebagai bukti utusan Allah untuk untuk menyampaikan monetisasinya. wahyu. Di Kitab sini suci saya Islam sudah adalah bisa Al-Quran yang memberikan berisi petunjuk super hidup thanks dari gitu ya Allah untuk teman-teman. manusia. Nah, Dan itu Islam ini artinya menyebarkan channel ini peraturan sudah dan dimonetisasi dan sudah bisa menghasilkan uang. Nah, lalu kontennya itu kurang lebih sebuah pernyataan yang dengan pembawaan yang singkat gitu ya teman-teman. Jadi nggak bertele-tele. Nah, sekarang gimana sih cara untuk membuat konten seperti ini? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Dan sekarang kita masuk ke step pertama yang dimana di sini kita akan membuat sebuah narasi terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman silakan buka ChatGPT. Lalu di sini teman-teman tinggal perintahkan prompt seperti ini, teman-teman. Nah, buatkan narasi video berdurasi 10 menit untuk judul semua jenis bela diri dijelaskan dalam 10 menit. Nah, di sini teman-teman bebas gitu ya, mau tentang bela diri, mau tentang kesehatan, atau misalkan tentang hewan aneh gitu ya. Nah, itu pokoknya teman-teman ini bisa menyesuaikan sendiri. Nah, buat narasi yang to the point, tanpa bertele-tele, tapi tetap menjelaskan dengan penuh edukasi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal enter aja. Lalu nanti si ChatGPT bakalan memberikan sebuah narasi. Nah, di sini dia komplit gitu ya dengan openingnya. Kalau teman-teman ingin pakai openingnya ya teman-teman tinggal gunakan nanti. Nah, terus dari narasi tersebut akan kita jadikan sebuah voice over gitu ya. Nah, itu untuk suaranya teman-teman bisa menggunakan AI atau teman-teman bisa menggunakan suara sendiri. Nah, tapi untuk saya rekomendasikan yaitu menggunakan suara sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan suara sendiri itu jelas-jelas bakalan dimonetisasi karena suara kalian itu tidak ada yang akan nyamain gitu ya, beda dengan AI. Nah, oke, selanjutnya setelah kita membuat sebuah narasi yang ini, nah sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di sini kita akan membuat sebuah background terlebih dahulu.
Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membuat background terlebih dahulu dan di sini kita akan menggunakan aplikasi Pixelab. Nah, di sini teman-teman silakan download terlebih dahulu yang belum punya aplikasinya. Teman-teman bisa download di Google Play Store gitu ya. Ketikkan aja Pixelab gitu. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman, dan sekarang kita akan rubah untuk ukurannya. Nah, untuk ukurannya di sini gampang aja, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa klik pada bagian ini teman-teman. Nah, pada bagian image size, lalu di sini teman-teman tinggal ketikkan aja tanda panah. Teman-teman pilih yang YouTube thumbnail gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk thumbnail YouTube juga teman-teman. Ya. Nah, sekarang ini untuk tulisannya kita hapus dulu seperti ini dan sekarang kita akan kasih background putih teman-teman. Tuh ya. Jadi di sini silakan teman-teman kasih dulu background putih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Setelah itu di sini kita akan kasih sebuah gambarnya ya. Jadi di sini jangan lupa untuk dikunci teman-teman biar nggak bisa digerak-gerakin. Sekarang kita tinggal import aja untuk bagian foto yang akan kita masukkan. Nah, misalkan ini teman-teman. Yang pertama yaitu jenis bela diri karate gitu ya. Di sini kita pilih yang tanda bulat ini teman-teman biar menjadi bulat seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, tinggal checklist aja. Nah, kita tinggal posisikan aja di sini. Misalkan di sini aja, teman-teman. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita import lagi. Nah, di sini kita pilih tanda bulat yang ini, kita bisa sesuaikan seperti ini, teman-teman. Tuh ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal checklist aja. Di sini untuk ukurannya kita bisa samakan dengan yang sebelumnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini akan kita kasih teks atau tulisan. Teman-teman pilih logo A lalu pilih teks, tambah teks di sini. Untuk warnanya teman-teman jangan lupa kasih warna hitam aja. Kita kasih warna hitam. Oke, misalkan di sini kita akan ketikkan karate. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tinggal oke aja. Nah, selanjutnya kita di sini tinggal mengatur untuk fontnya ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman pilih font, dan di sini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Misalkan di sini saya pakai yang ini aja, teman-teman. Atau yang ini aja. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan di sini kita tinggal perkecil aja seperti ini. Nah, karate di sini kita posisikan di sebelah sini, teman-teman. Terus untuk bagian ini adalah Muay Thai ya. Sekarang di sini kita tinggal duplikat aja, teman-teman. Jadi caranya teman-teman tinggal klik pada bagian tulisan lalu teman-teman tinggal pilih copy seperti ini. Dan sekarang di sini kita tinggal mengubah aja untuk tulisannya. Jadi kita tinggal ketikkan aja Muay Thai seperti ini. Kalau sudah kita tinggal oke aja. Nah, sekarang di sini kita tinggal posisikan seperti ini, teman-teman. Ya, kalau misalkan di sini banyak gitu ya. Jadi teman-teman silakan ulang caranya seperti yang barusan gitu ya. Seperti yang barusan. Teman-teman tinggal ulang aja. Oke teman-teman, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman yang sudah saya buat. Jadi di sini saya hanya mencontohkan 4 jenis bela diri aja gitu ya teman-teman. Sebetulnya ini banyak, tapi teman-teman misalkan ingin membawakan beberapa aja itu bebas gitu ya. Ini hanya sebatas contoh aja. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, lalu di sini kita tinggal save aja ke galeri. Lalu di sini teman-teman tinggal klik aja yang tanda bagikan ini teman-teman. Lalu teman-teman tinggal save to galeri. Jadi otomatis ini bakalan masuk ke galeri kita.
Oke, sekarang di sini kita akan masuk ke tahap editing dan tentunya untuk tahap editingnya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Jadi sekarang kita masuk ke tahap editing. Jadi di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut terlebih dahulu dan di sini teman-teman untuk logonya kita bisa hilangkan dulu gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini langkah pertama silakan teman-teman masukkan background putih. Jadi caranya teman-teman tinggal klik aja tanda plus ini, lalu teman-teman pilih perpustakaan dan di sini teman-teman pilih yang background putih ini, lalu teman-teman tinggal tambah seperti ini gitu ya. Nah, sekarang untuk background putih ini akan kita perpanjangkan dulu gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita panjangkan dulu. Tuh ya. Misalkan kita simpan di berapa menit itu bebas gitu ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang di sini kita pergi lagi akan ke sebuah narasi yang sudah kita buat di ChatGPT tadi gitu ya. Jadi di sini kita akan buat voice over terlebih dahulu. Nah, di sini sekarang kita masuk lagi ke ChatGPT atau narasi yang sudah kita buat tadi. Misalkan teman-teman simpannya di dokumen ya teman-teman tinggal cari aja. Nah, sekarang ini adalah narasi yang sudah kita buat tadi di ChatGPT. Nah, di sini ini akan kita buatkan sebuah voice overnya gitu ya. Jadi di sini caranya teman-teman tinggal screenshot terlebih dahulu. Nah, misalkan saya screenshot sampai sini aja dulu. Sekarang kita kembali lagi ke CapCut-nya. Nah, setelah itu di sini kita akan masukkan screenshotan yang barusan. Jadi caranya teman-teman pilih overlay, lalu teman-teman tinggal tambahkan overlay dan teman-teman masukkan screenshot yang barusan. Ya, teman-teman bisa perbesar seperti ini. Lalu di sini teman-teman tinggal panjangkan aja. Ya, jadi teman-teman tinggal panjangkan aja. Misalkan sampai sini dulu. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buatkan voice overnya. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal pilih audio, lalu teman-teman scroll dan teman-teman pilih rekam. Lalu di sini teman-teman tinggal klik rekam aja sambil teman-teman membaca skrip yang ada di layar ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal membaca aja gitu ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman tinggal checklist. Nah, oke teman-teman, misalkan di sini saya sudah menambahkan untuk voice overnya gitu ya. Nah, sekarang untuk overlay yang tadi teman-teman yang ini bisa kita hapus aja karena ini sudah tidak dipakai lagi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan gambar-gambar sesuai dengan narasi. Jadi ketika kalian misalkan menceritakan sebuah karate ya kalian tinggal masukkan aja gambar karate gitu ya. Jadi di sini teman-teman silakan bisa menyesuaikan. Tuh ya. Tuh. Nah, di sini misalkan saya buat seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa menyesuaikan ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian menceritakan karate ya kalian kasih gambar karate. Kalau misalkan kalian menceritakan tentang pukulan, tendangan, dan tangkisan, ya teman-teman tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan apa yang kalian ceritakan ya kasih gambar seperti itu gitu ya. Oke, nah di sini sebagai contoh di sini ada kita memberikan narasi karate terlebih dahulu gitu ya. Coba kita putar dulu. Jenis bela diri dari berbagai belahan dunia, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada karate. Nah, yang pertama ada karate. Berarti di sini kita akan kasih keyframe terlebih dahulu. Kita kasih keyframe, terus kita geser sedikit aja, teman-teman. Terus di sini kita kasih keyframe lagi. Yang pertama ada karate. Nah, berarti di sini kita zoom aja, teman-teman. Ya. Jadi kita tinggal zoom aja seperti ini. Nah. Jadi nanti hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Nah, sampai sini kita bagi, terus kita potong gitu ya. Nah, untuk bagian sini kita tinggal hapus aja seperti ini, teman-teman.
Nah, yang pertama itu menceritakan karate, berarti kita tambah overlay baru, lalu kita masukkan gambar lagi karate. Misalkan yang ini, teman-teman. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tuh ya. Nah, terus di sini kita kasih teks terlebih dahulu. Kita tambahkan teks. Nah, karena tadi menceritakan karate, jadi di sini kita tuliskan aja karate seperti ini. Ya. Karate. Lalu jangan lupa untuk fontnya kita kasih warna hitam ya, teman-teman. Untuk fontnya kita rubah juga, teman-teman. Terus di sini ada gaya. Nah, di sini kita kasih warna hitam, lalu kita tinggal letakkan aja di sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Karate berasal dari Jepang, fokus utamanya adalah pukulan. Nah, ketika menceritakan pukulan, jadi di sini. Oh iya, jadi seperti ini harusnya, teman-teman. Untuk ini karena ini menceritakan pukulan, jadi di sini yang pertama itu adalah karate. Ya, berarti yang karate ini kita geser ke sini. Fokus utamanya adalah pukulan, tendangan. Oh iya, tekniknya bersih dan untuk teksnya. Jadi untuk teksnya kita akan panjangkan gitu ya, teman-teman. Nah, sampai selesai menceritakan karate. Misalkan sampai sini aja dulu. Nanti bisa kita ubah-ubah ya. Karate berasal dari Jepang, fokus utamanya adalah pukulan, tendangan. Ya, berarti sampai sini. Oke. Nah, yang ini kita bagi lalu kita hapus. Sekarang kita tambahkan overlay baru. Kita cari yang menceritakan sebuah tendangan. Nah, misalkan yang ini, teman-teman, kita tambahkan. Lalu bisa kita perbesar seperti ini. Ya, jadi di sini teman-teman bisa menyesuaikan dan tangkisan. Nah, tangkisan berarti di sini. Kita kasih lagi tangkisan. Jadi di sini teman-teman silakan bisa menyesuaikan ya. Tuh. Dan tangkisan. Tekniknya bersih dan Di sini kita tinggal tambahkan aja gambar-gambar ya, teman-teman. Tuh ya. Jadi hanya seperti ini aja, teman-teman. Ya, kita hanya menambahkan gambar-gambar. Ketika kalian menceritakan gambar pukulan ya, kalian tinggal kasih gambar pukulan gitu ya. Terus di sini nanti ketika kita ingin menceritakan misalkan Muay Thai gitu ya. Jadi kita tinggal duplikat aja sih tulisannya. Jadi caranya teman-teman tinggal bagian ini kita hapus sebelah kanan tuh ya, atau misalkan dibagi dua. Ini karate, ini kita ubah menjadi Muay Thai ya. Jadi caranya teman-teman tinggal klik aja, terus teman-teman ubah yang tulisan karate tadi jadi Muay Thai gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal checklist. Nah, sekarang teman-teman tinggal tambahkan aja gambar Muay Thai-nya. Nah, jadi caranya teman-teman kembali lagi tambahkan overlay baru. Nah, teman-teman tinggal kasih Muay Thai ya. Gambar Muay Thai misalkan yang ini, teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman hanya menyesuaikan gambar dengan narasi yang teman-teman buat gitu ya. Menjadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman bisa buat sekreatif mungkin, sekreativitas teman-teman. Mau teman-teman kasih background atau efek suara, yaitu silakan. Pokoknya di sini teman-teman buat sekreatif mungkin. Jadi di sini untuk gambaran editingnya kurang lebih seperti ini gitu ya, teman-teman. Dan untuk hasilnya nanti saya akan tunjukkan kurang lebih seperti ini. Jenis bela diri dari berbagai belahan dunia, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada karate. Karate berasal dari Jepang, fokus utamanya adalah pukulan, tendangan, dan tangkisan. Tekniknya bersih dan terstruktur, banyak digunakan untuk disiplin dan pertahanan diri.
Terdapat berbagai aliran seperti Shotokan, Kojuryu, dan Kyokushin. Yang kedua ada Muay Thai. Muay Thai dikenal sebagai seni 8 anggota tubuh, yaitu tinju, siku, lutut, dan kaki. Efektif, brutal, dan sangat populer dalam dunia pertarungan profesional seperti MMA. Teman-teman, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi video ini.